Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tadi ada pertanyaan lanjutan dari saudara kita. Jadi sebelum membahas mengenai masalah tata laku untuk mengunci usaha, kita jawab dari pertanyaan saudara kita terlebih dahulu. Tadi masnya bertanya, naik jabatan jadi manajer malahan sering kecelakaan. Prestasi di tempat usaha, apakah di sini di perusahaan, di pabrik atau tempat bisnis lainnya, itu memang tidak tergantung dari lamanya bekerja. Tidak tergantung dari seberapa dekat antara atasan dengan karyawannya. Makanya di sini memang terkadang muncul adanya semacam sifat iri, hasut, dengki, itu sesuatu hal yang wajar. Namun ketika sifat iri, hasut, dan dengki ini tidak segera untuk dihilangkan, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu pengiriman sihir. Saudara kita ini tadi bercerita tentang rekannya yang ada di daerah Jakarta. Namun ketika setelah menjabat sebagai manajer, kenapa ketika pulang kerja itu sering kecelakaan, padahal 5 tahun sebelumnya itu ya aman-aman saja. Gini mas, saya itu sering kali ketemu seseorang yang dalam hal ini mau tidak mau harus diakui, memang pekerjaannya ini kurang baik. Bertugas mengirimkan jin, mengirimkan lelembut untuk mengganggu konsentrasi seseorang. Jadi ketika berkendara, kita ini kan dianjurkan untuk bersolawat, dianjurkan untuk senantiasa berzikir. Namun diri kita malahan kebanyakan lebih senang mendengarkan musik melalui headset Bluetooth atau headset kabel, tinimbang memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat kepada Gusti Allah. Saya ulangi kembali, guru-guru kita ini sering mengajarkan ketika di pagi hari moco nang wiridul latif, mengko pas waya sore moco wiridul latif, pas wahya maghrib moco rotibul hadat. Karena guru-guru kita ini sudah memahami, sudah bisa menerawang, menerka 100 tahun ke depan ini orang-orangnya seperti apa itu sudah kelihatan. Dan sifat iri, hasut, dengki sampai sekarang ya memang kenyataannya tidak bisa dihilangkan. Ada orang yang iri dikarenakan orang ini lebih dekat dengan si fulan, ada orang iri karena si fulan ini lebih dekat dengan bosnya, dengan atasannya, ada. Sifat-sifat iri semacam itu pastinya ada. Makanya untuk menanggulangi akan keirian tersebut, dibacalah zikir. Yang namanya perasaan iri, sifat hasud, dengki lainnya, itu kan perasaan marah. Perasaan marah itu kan wujudnya api. Dan cara mematikan api ya dengan air. Airnya apa? Ya zikir. Ada kisah, karena saking sakit hatinya, ini kisah berdasarkan kisah nyata, itu baru beberapa hari jadi manajer, na'udzubillah, pulang kerja ini tabrakan. Dan ada yang mengatakan sebelumnya fulan ini menyakiti hati bawahannya, kemudian kemungkinan besar hati dari bawahannya ini merasa terprovokasi dan lainnya hingga mendatangi dukun zalim.
dilakukanlah beberapa hal yang menjadikannya musibah. Makanya saya seringkali mengatakan kepada klien-klien saya yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di Semarang, yang ada di kota-kota besar lainnya, ojo lali zikir. Pane awakmu ora bisa zikir, setidaknya minimal membawa ageman Batu Sulaiman. Karena diyakini ageman Batu Sulaiman ini yang nantinya akan menghindarkan, menjauhkan dari seseorang yang memiliki sifat zalim. Makanya di zikir-zikir yang diajarkan guru kita terdapat zikir ya qawiyu ya matin ikfi syarruz zalimin. Kita minta dengan kekuatannya Allah dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Ngaten nggih.